Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Maria Flavena Malus, saya dari kelas 10A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan teks biografi. Yang pertama, pengertian teks biografi. Teks biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang didapatkan. Yang kedua, ciri-ciri teks biografi. Setelah kamu mengetahui pengertian tentang teks biografi, berikut ini akan dijelaskan tentang ciri-ciri teks biografi yang perlu diketahui. Ciri-ciri pada sebuah teks sendiri memiliki fungsi untuk membedakan satu teks dengan teks yang lain. Berikut ini adalah beberapa contoh dari teks biografi. Di antaranya, yang pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup dari tokoh. Dan yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupan. Yang ketiga, struktur teks biografi. Setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian dan ciri-ciri teks biografi, berikut ini kamu akan disajikan penjelasan tentang struktur dari teks biografi. Struktur pada teks sendiri memiliki fungsi sebagai kerangka untuk membangun isi cerita dari teks. Struktur yang pertama, orientasi. Bagian pertama dari struktur teks biografi adalah orientasi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Bagian kedua dari struktur teks biografi adalah peristiwa dan masalah, atau sering disebut juga dengan rangkaian peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ketiga dari struktur teks biografi adalah reorientasi atau penutup. Yang berikut kaidah kebahasan teks biografi. Setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, hingga struktur dari teks biografi, selanjutnya kamu akan dijelaskan tentang kaidah kebahasan dari teks biografi. Kaidah kebahasan sendiri dapat dikatakan sebagai gaya bahasa yang dimiliki teks tertentu. Kaidah kebahasan sering memiliki fungsi untuk membedakan antara teks biografi dengan teks yang lain. Berikut ini adalah kaidah kebahasan yang biasa digunakan dalam menulis teks biografi. Di antaranya yaitu kaidah kebahasan yang pertama dalam teks biografi yaitu kata ganti atau pronomina. Kaidah kebahasan yang kedua dalam teks biografi adalah kata kerja tindakan. Kaidah kebahasan yang ketiga dalam teks biografi adalah kata adjektiva. Kaidah kebahasan yang keempat dalam teks biografi yaitu kata kerja pasif. Kaidah kebahasan yang kelima dalam teks biografi yaitu kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Kaidah kebahasan yang terakhir dalam teks biografi adalah kata kerja. Yang pertama, bisa mengenal tokoh lebih dekat. Yang kedua, belajar tentang keteladanan. Yang ketiga, membangun sebuah motivasi. Yang keempat, memahami keputusan tokoh dalam biografi. Yang kelima, berpikir analitis. Yang berikut, kata serapan. Kata serapan adalah sebuah kata, diksi, atau frase yang diserapkan berdasarkan kaidah dari bahasa penerimaan.